Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dosen kami yang terhormat Bapak Agri Suwandi. Saat ini kami dari kelompok 6, kelompok Arjuna akan membawakan presentasi mengenai alat mesin pencuci bahan jamu-jamuan kami. Kelompok kami terdiri dari empat orang. Saya sebagai Andika Utama Putra sebagai ketua, kemudian ada rekan saya Dwi Kiriandi Putra dan Muhammad Iqbal AS, kemudian ada William Pangoloan Tambunan. Kami akan membawakan presentasi mengenai alat mesin pencuci jamu-jamuan. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama ada ketua, saya sendiri, saya bertugas untuk pembuatan rangka, kemudian analisa benda kerja. Kemudian anggota 1, Dwi Kiriandi Putra, yang bertugas untuk instalasi komponen pendukung. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad Iqbal AS yang bertugas untuk melakukan instalasi dan pendesainan 2D dan 3D produk. Kemudian ada William Pangoloan Tambunan yang bertugas untuk pembuatan rangka dan instalasi motor listrik. Untuk latar belakangnya, bagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis yang terdapat banyak sekali tanaman yang dapat diolah. Dalam hal ini dalam konteks ini kita menyorot untuk penggunaan dan pengolahannya menjadi sebuah obat. Kemudian dalam industri herbal juga itu telah menjadi donatur bagi perekonomian Indonesia juga. Berikutnya ada grafik pertumbuhan industri obat-obatan sampai kuartal akhir 2019. Dapat dilihat pada slide bahwa penggunaan dari obat-obatan dan sebagai penyumbang bagi perekonomian itu sangat berkembang pesat dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Kemudian jamu juga seperti yang kita temui di pasaran itu memiliki penyajian yang beragam macamnya. Ada yang dalam bentuk bubuk, ada yang dalam bentuk cair juga. Nah, itu memiliki serangkaian proses juga untuk untuk dalam bentuk mentah, ada juga yang diekstraksi dan juga bentuk cairan. Nah, metode ekstraksi pun bermacam-macam juga. Kemudian dalam industri kecil juga dibutuhkan untuk pendistribusiannya yang baik, kemudian pencuciannya, pengolahannya, hingga pengembangannya. Kemudian untuk masalah yang diangkat dan solusi, yang pertama adalah berdasarkan permasalahan yang ada serta potensi dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Jadi alternatif yang dapat dikembangkan adalah yang pertama adalah rancang bangun mesin pencuci jamu-jamuan. Yang kedua merupakan peningkatan performa mesin dan efisiensi proses pengolahan. Spesifikasi dari desain peralatan yang diintroduksikan sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan mesin pencuci jamuan yang mempunyai kemampuan 3 kg per proses pencucian. Kemudian dimensi yang kompak dengan hasil cucian dan tingkat kebersihan dan efisiensi yang tinggi. Berikut merupakan teknologi mesin atau alat pesaing yang ada. Yang pertama adalah mesin dengan tipe KMP5, memiliki dimensi 550 x 400 dan 750 mm, materialnya menggunakan plat stainless steel, kemudian material covernya menggunakan plat besi dan plat stainless steel, material corongnya menggunakan stainless steel juga, dan material rangkanya menggunakan besi siku. Mesin ini memiliki penggerak yaitu dengan menggunakan dinamo 1/4 horsepower dengan kapasitas 4-5 kg per proses. Selanjutnya adalah mesin dengan merek Asterpa Machine yang memiliki dimensi 110 x 80 x 100 cm. Materialnya menggunakan UNP dan siku besi. Materialnya menggunakan plat besi dan penggeraknya menggunakan dinamo 1 horsepower. Kapasitasnya cukup besar yaitu 100-200 kg per jam dengan daya listrik 750 watt. Kemudian yang terakhir adalah mesin dengan merek Giat dengan tabung dan alas yang menggunakan bahan stainless steel, frame-nya besi, dengan dimensi diameter 30 dan tinggi 40 cm dengan kapasitas 10 kg per proses. Kurang lebih prosesnya memakan waktu 20 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari pesaing kita. Yang pertama, di mesin pertama, desain yang minimalis dan daya tampung yang cukup banyak. Di pesaing kedua, di sini ada kapasitas yang cukup besar, lalu mudah digunakan. Untuk pesaing ketiga, di sini mudah digunakan, kapasitasnya cukup besar, dan harganya yang terjangkau. Untuk kelemahan pesaing pertama, di sini ada pembuangan sisa air kotor masih terlihat, dan daya sedikit besar. Kemudian pesaing kedua ada desain yang cukup besar dan daya yang cukup besar. Sedangkan pesaing ketiga, desain yang masih memakan banyak tempat dan biaya instalasi dan pembuatan part cukup mahal.
Kemudian ada rencana teknologi atau mesin atau alat yang kami kembangkan. Di sini ada mesin pencuci bahan jamu, rangka, dibuat dengan bahan stainless, supaya kompak. Kemudian kecepatan putar yang bisa diatur dengan cara menambahkan switch speed control. Yang ketiga, di sini ada mesin dengan efisiensi yang cukup baik. Dan yang keempat, ada desain yang menarik. Kemudian di sini ada table demand dan wish. Yang pertama di sini kebutuhannya pengguna tenaga motor dengan tingkat kepentingan 8 dan masuknya ke demand. Untuk yang kedua geometri pas, tingkat kepentingannya 6, masuknya wishes. Kemudian yang ketiga ada hasil produk bagus dengan tingkat kepentingan tingkat kepentingan 7 dan masuknya ke wishes. Kemudian keempat ada biaya perawatan murah, tingkat kepentingannya 5, masuknya ke demand. Untuk yang keenam, mudah dioperasikan, tingkat kepentingannya 8, dan masuknya demand. Terus yang ke-6 bisa produksi banyak, tingkat kepentingannya 8, masuknya ke wishes. Yang ke-7, umur pakai panjang, tingkat kepentingannya 8, masuknya demand. Dan yang ke-8, bagian berbahaya tertutup, tingkat kepentingannya 9, masuknya demand. Dan yang terakhir ada hemat energi, tingkat kepentingannya 8, dan masuknya ke demand. Dilanjut dengan struktur fungsi keseluruhan. Di sini ada EI, lalu ada EO, kemudian di bawahnya ada MI, di sebelahnya ada MO, kemudian S per on, dilanjut lagi S per off. Untuk keterangannya di sini EI itu adalah energi masuk, sedangkan EO adalah energi keluar. MI adalah bahan baku jamu masuk. MO adalah bahan baku jamu bersih keluar. Untuk S on per off adalah sinyal. Kemudian komponen atau teknologi mesin atau alat yang dikembangkan adalah roller. Kemudian di sini ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi. Yang pertama mesin dinyalakan. Kemudian motor bergerak, roller mulai bergerak disertai dengan karpet, air mulai masuk. Kemudian bahan baku jamu dimasukkan ke dalam mesin. Setelah semua berjalan, bahan baku jamu mulai tercuci. Air kotor tersaring oleh penyaring, dan di sini ada bahan baku yang sudah bersih. Kemudian ada struktur subfungsi. Dari sini bisa dilihat E per lot, kemudian masuk ke motor penggerak, lalu ke transmisi, kemudian mesin bergerak, lalu E per lot. Terus untuk yang MI, bahan baku jamu, masuk ke mesin, kemudian jadinya MO. Sedangkan untuk S per on, mesin, kemudian S per off. Untuk keterangannya, energi untuk yang E, energi listrik, terus batas sistem mesin pencuci bahan baku jamu, sedangkan yang M, material. Fungsi utama mesin, untuk E load, listrik terhubung, S per on, pengoperasian mesin, E per load adalah listrik terputus. Untuk yang S per off, sama dengan pengoperasian mesin selesai. MI1 sama dengan bahan baku jamu, M per O sama dengan bahan baku jamu yang sudah bersih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tabel solusi fungsi. Di sini bisa terlihat kita menggunakan 3 varian yang kita pilih. Dengan yang pertama mesin penggerak, yang kedua tempat masuk, lalu yang ketiga ada filter air. Next.
Lalu yang keempat, memberi air bertekanan. Lalu yang terakhir, yang kelima itu tempat keluar. Next. Nah, di sini bisa terlihat untuk pemilihan variannya. Untuk varian pertama kita menggunakan varian nomor 1, 1, 1, 1, 1. Lalu untuk varian yang kedua, yaitu kita menggunakan bahan yang nomor 1, 2, 2, 2, 2. Lalu varian ketiga yaitu varian yang kita gunakan untuk desain alatnya itu menggunakan nomor 3, 3, 3, 2, 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk sketsa varian konsep, di sini ada yang pertama sketsa varian konsepnya, yaitu alat yang sudah jadi. Yang kedua juga ada itu yang tertutup semua. Dan yang ketiga itu adalah alat yang kami buat. Next. On objektif, mesin pencuci bahan baku, jamu 1, 1. Lanjut ke operasi 0,3 dan 0,3. Perawatan 0,3, 0,3. Penggunaan 0,4, 0,4. Selanjutnya untuk operasi mudah 0,6 dan 0,20. Operasi aman 0,4 dan 0,17. Di operasi mudah itu 0,20 dan operasi aman 0,17. Kemudahan perawatan 0,7 dan 0,17 jadi 0,17. Terus untuk ketersediaan suku cadang 0,3 dan 0,15 sama dengan 0,15. Hemat energi 0,4 dan 0,15 menjadi 0,15. Awet 0,6 dan 0,16 menjadi 0,16. Next. Untuk tabel evaluasi yang pertama operasi mudah, bobotnya 0,2, parameter pengoperasian, satuan tidak ada, varian 1, varian 2, varian 3. Varian 1 besaran baik, nilai 8, bobot nilai 4,1. Varian 2 besaran baik, nilai 8, bobot nilai 4,1. Varian 3 besaran baik, nilai 9, bobot nilai 4,6. Yang kedua operasi aman 0,17, parameter desain, satuan tidak ada, varian 1 besaran kurang, nilai 5, bobot nilai 2,585. Untuk varian 2 besaran cukup, nilai 6, bobot nilai 3,08. Varian 3 besaran baik, nilai 9, bobot nilai 4,58. Selanjutnya nomor 3, kriteria kemudahan perawatan, bobot kriteria 0,17, parameter bentuk, satuan tidak ada, varian 1, besaran cukup, nilai 7, bobot nilai 3,585. Untuk varian 2, besaran cukup, nilai 7, bobot 3,585. Varian 3, besaran baik, nilai 8, bobot nilai 4,08. Ketersediaan cukup cadang 0,15, jumlah part PCS kurang 52575 kurang 5257 cukup 7357. Hemat energi 0,15, daya watt cukup 73575 kurang 5257 baik 8407. Awet 016, umur cukup 6308 cukup 6308 cukup 7358. Total 19,5, 18,98, 24,48. Next. Di sini ada gambar 3D varian terpilih yang termasuk dengan bomnya. Next. Dan di sini ada gambar 2D komponen. Yang pertama itu ada rangka, yang kedua yang gambar kuning adalah pipa, yang ketiga di ujung itu adalah roller, selanjutnya yang di bawah adalah jalur pencucian. Next. Dan di sini ada SOP, yang pertama itu rangka,
Di nomor komponen 1, jumlah komponen 12 piece. Bahan material baja ringan dan papan melamin. Next. Selanjutnya untuk SOP kedua ada pipa air nomor komponen 02, material pipa PVC. Di sini proses produksi. Next. Untuk SOP yang ketiga adalah jalur pencucian nomor komponen 03, material karet berlubang atau karet slip. Di sini adalah proses produksi. Next. Untuk SOP keempat ada batang roll nomor komponen 0,4, material pipa PVC. Di sini proses produksi. Next, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke OPC, yaitu kita membuat penyangga alat kaki meja 1, 2, 3, 4 dengan proses pertama ukur material, lalu proses selanjutnya kurangi ukuran, lalu selanjutnya periksa ukuran. Lalu proses pembuatan kedua itu penutup rangka sisi samping 1, 2, dan penutup sisi rangka depan. Dengan proses ukur material, selanjutnya kurangi ukuran, lalu terakhir periksa ukuran. Setelah itu penyangga alat meja panjang 1, 2, 3, 4 dengan proses sama ukur material, kurangi ukuran, dan periksa ukuran. Setelah itu ada penyangga alat meja lebar 1, 2, 3, 4 dengan proses yang sama ukur material, kurangi ukuran, dan periksa ukuran. Next. Lalu selanjutnya ada pipa penyangga karpet 1, karpet 2 dengan proses yang sama ukur material, kurangi ukuran, dan serta periksa ukuran. Lalu selanjutnya ada pipa air sebagai tempat air masuk, pipa air 1, pipa air 2 dengan proses ukur material, kurangi ukuran, serta periksa ukuran. Setelah itu maka langsung ditambahkan roller 1, roller 2, roller 3 yang selanjutnya dilapisi oleh karpet sebagai tempat penggerak jamu. Sehingga dihasilkan operasi dengan jumlah 52 jumlah dengan waktu 234 menit. Lalu untuk pemeriksaan dengan jumlah 26 dengan waktu 26 menit. Untuk proses perakitan ada 3 dengan waktu 300 menit. Sehingga total jumlahnya ada 81 dengan total waktunya 560 menit. Next. Next. Di sini merupakan gambar pembuatan mockup, yaitu bisa dilihat kita membuat rangka serta membuat pipa airnya. Next. Dan ini mockup mesin pencuci jamu yang telah kita buat hasil jadinya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Arjuna akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai alat proyek dari mata kuliah proyek rekayasa pengembangan produk 2 dengan dosen yang terhormat Bapak Agri Suwandi. Saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Di sebelah saya ada rekan saya Biliam Pangawang Tambunan, kemudian ada Muhammad Iqbal AS dan saudara Dwi Kiriandi Putra. Saat ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan alat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini saya akan menjelaskan material yang digunakan pada mesin ini. Pertama, rangka yang terbuat dari hollow, lalu penutup rangka yang terbuat dari melamin, lalu di sini ada pipa air yang terbuat dari PVC, lalu ada karpet yang terbuat dari karet anti-slip, lalu ada penggerak karpet yang terbuat dari PVC, lalu yang digerakkan oleh dinamo. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan spesifikasi dari proyek kelompok kita. Sini rangkanya 100 cm, lebarnya 50, tingginya 75 cm. Kemudian untuk bodi di sini tingginya 50 cm, lebarnya menyesuaikan rangka 100 cm, panjangnya 100 cm, lebarnya 50 cm. Terus di sini untuk pipanya menggunakan PVC setengah in dengan panjang 100 cm. Terus di sini ada karpet yang panjangnya 150 cm, kemudian ada roller panjangnya 40
43 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Untuk proses demonstrasi pencucian sudah didemonstrasikan oleh kelompok kami. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Agri sudah membimbing kami dalam menyelesaikan mata kuliah proyek Rekayasa Pengembangan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk disclaimer untuk proyek kami adalah ada beberapa part yang belum dilengkapi. Contohnya adalah cover rangka bawah dan rangka atas dan penutup atas, dan juga terutama untuk dinamo mesin pendorong yang kurang kuat untuk memompa airnya. Kemudian corong masuk yang belum dilengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan daftar referensi dari pembuatan alat kami. Kurang lebih mohon maaf, kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas segala yang diberikan oleh Pak Agri. Kami mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.